Tadi Ki Fadil katakan kalau nggak benar Sya'ban, ya udah Ramadan acak-acakan. Nauzubillah min dzalik. Memang bahwa Allahul Ghafurun Rahim. Memang akan Allah selalu berikan maghfirah, ampunan. Dari keutamaan umat Rasulullah. Ya, dari kita yang diutamakan Allah, maka harusnya seorang ini ngerti diri. Jadi orang yang ngerti diri ini orang yang kemungkinan besar bisa ngerjakan ibadah ke Allah. Orang yang nggak ngerti diri kemungkinan kecil. Belum tentu dia bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Belum tentu orang ini mengenali Nabi Muhammad. Karena dikatakan kekhusyuan dalam ibadah ini, mukhal ibadah as-salat ini inti. Dan segala apa amal-amal yang dikerjakan seorang Ramadan yang wajib dihukumi. Perempuan kalau dia nggak puasa dalam keadaan haid. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu setelah kita taati apa yang Allah perintahkan. Bagaimana mata kita melihat kedua orang tua, telinga kita mendengar apa yang disuruh, ya, wala bi'auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ala ayat sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkumpulan yang insyaallah penuh keberkahan di majelis Nurul Iman Al-Falah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara kita dekat kepada kebaikan, terutama mendekat kepada Sayyidina wa Maulana Al-Mustafa Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kelak di akhirat sehingga menjadi bekal untuk antumah semua mendapatkan jannah surga. Amin. Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, panjangkan umur. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan sehat afiat, digobul hajat, dipanjangkan umur. Wabil khusus kepada Yusuf Fadil, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiatkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah pengajian Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan Allah jadikan mar'atun salihah abidah ta'iyah. Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat, abil khusus Allah sehat afiatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Luqmanul Hakim, wasainal insana biwalidayhi. Akan pentingnya orang supaya ngedenger apa yang diucap orang tua. Wala bi'uf dikatakan. Kenapa soalnya? Jadi ini bulan akhir Sya'ban, lusa Ramadan. Seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini orang yang iman. Setelah Allah melihat orang yang beriman ini, orang tua yang melihat. Dikatakan doa seorang ibu ka'anal barak.
melebihi kecepatan petir, kayak petir yang nyamber. Maka Imam Bukhari katakan, kalau Rasul dikatakan Rasulullah ini jalan cepat kita untuk masuk ke dalam surga itu dengan bagaimana kita taat ke orang tua. Ya, yang sudah meninggal ya kita ziarahi. Kalau pasti yang sepuh-sepuh udah meninggal, yang tanggung-tanggung masih ada udah sepuh, yang masih muda-muda tuh masih muda-muda tuh ibunya. Nah, ini rawah bulan sampai akhir Sya'ban. Jadi hitungan ini ada hitungan harus pas. Ya, ada ahlul falak. Tuh bagus Muhammad falak penghitungan. Ini ada Kiai Ma'mun Nawawi. Itu dia hitung ini pas begitu Sya'ban terus Ramadan. Nah, ada orang kan mikir bagaimana sih bulan hari diperhatiin, kudu ngikutin pemerintah ya waktu masuk Ramadan. Nah, ini kan taat ke Allah. Nah, setelah taat ke Allah ini birrul walidain. Wa sainal insana biwalidayhi. Allah mengkhabarkan kepada kanjeng Nabi SAW seperti itu Luqman al-Hakim. Ada seorang yang Allah beri hikmah, Luqman al-Hakim ini, Masya Allah. Ramadan ini dikatakan bagaimana seorang ini menjadi sesuatu. Jadi nggak orang ini jadi manusia. Kalau nggak benar Rajab, tadi Ki Fadil katakan kalau nggak benar Sya'ban, ya udah Ramadan acak-acakan. Nauzubillah min dzalik. Memang bahwa Allah al-Ghafurun Rahim. Memang akan Allah selalu berikan maghfirah, ampunan. Dari keutamaan umat Rasulullah. Ya, dari kita yang diutamakan Allah, maka harusnya seorang ini ngerti diri. Jadi orang yang ngerti diri ini orang yang kemungkinan besar bisa ngerjakan ibadah ke Allah. Orang yang nggak ngerti diri kemungkinan kecil. Belum tentu dia bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Belum tentu orang ini mengenali Nabi Muhammad. Karena dikatakan kekhusyukan dalam ibadah ini, mukhal ibadah as-salat ini inti. Dan segala apa amal-amal yang dikerjakan seorang Ramadan yang wajib dihukumi. Perempuan kalau dia nggak puasa dalam keadaan haid. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu setelah kita taati apa yang Allah perintahkan. Bagaimana mata kita melihat kedua orang tua, telinga kita mendengar apa yang disuruh, ya, wala bi'auf. Nggak boleh kita ngebantah. Jangan bantah udah. Kepengen apa, sebelum kepengen turutin. Kelihatan orang tua kepingin apa, turuti. Ini luar biasa. Rasulullah Nabi Muhammad katakan, ana sayyidi waladi Adam. Rasulullah ini pemimpin, penghulunya semua manusia, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, bahkan malaikat-malaikat dan semua makhluk Allah. Dikatakan Syekh Nawawi Banten, az-zainul makhlukat. Rasulullah ini sebaik makhluknya Allah. Jadi kita ini memang benar-benar umat yang spesial karena begitu utamanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Adam Abul Bashar. Jadi kalau dikatakan Nabi wilayah kerasulan Nabi Muhammad, kita mikirin kira-kira Nabi taat kemana begitu. Nabi diasuh Abu Talib paman Nabi. Nabi diasuh Abdul Muthalib kakek Nabi. Nah itulah orang tua. Gak ada alasan apapun seorang anak ngebengkang ke orang tua. Wah ini na'udzubillah, ini sifat iblis. Yo, gak ngedengerin iblis. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita akan semua masuk surga. Jangan suka ngomongin neraka, ngomongin surga. Ini orang benar. Kalau ngomongin neraka, kata Nabi, innamal amal binniyah. Bagaimana orang itu awal orang ini, kalau orang ini kepengen selamat, orang yang memang membawa Islam, yang selalu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, dikatakan apa? Yang selalu memikirkan jannah, surga. Aku ngomongin surga, harus ngomongin surga supaya kita ngerti surga dan jangan mikirin neraka. Keburukan.
munifak, orang munafik ini bakalan ke neraka. Wa na'udzubillah, orang kafir, orang nggak beragama Islam, nggak ngerti syahadat. Dan ini tanda bakti seorang anak ini syahadat, nyenengin orang tuanya, soleh anak ini. Nah, itu yang dikatakan birrul walidain. Seorang akan mendapatkan jalan cepat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang anak ini memperhatikan, ngedengerin, taat kepada orang tuanya, gak kayak iblis, aba wastakbar, sombong, bakalan jadi anak sombong. Salat, diperhatikan salat seorang anak, disuruh salat, terserah orang tua, anak ini kepunyaan orang tua. Dikatakan guru Habib Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Sagaf Allahyarham di Pasuruan, Jawa Timur, seorang anak yang enggak nurut ke orang tua halal dipukul itu muka anak. Na'udzubillah, mudah-mudahan anak antum soleh solehah, taat semuanya, amin. Ini bahaya. Kenapa? Di antara seorang akan terlepas dari kebaikan al-khairiyah ini, as-suhtul walidain. Bagaimana seorang itu mendapat murka orang tuanya, wa suhtullah, mendapatkan terus murka Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa sayyidul insana biwalidayhi. Allah mengingatkan untuk kita ini ya, berbuat baik, ya, jangan berbuat buruk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau kita punya masalah sama Allah, kita berbuat dosa segala macam, Allah ampunkan. Tapi kalau kita punya masalah dengan kedua orang tua ini, langsung di dunia ini Allah selesaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, ketika Allah terangkan itu akan apa amal-amal ibadah kita kepada Allah. Tapi ketika kita durhaka kepada orang tua, langsung kontan Allah beri azab di dunia. Nah, karena dikatakan memang itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan Allah ini menjadi kewajiban untuk kita, yang daripada Rasulullah menjadi sunnah untuk kita. Kalau kita ngerjakan sunnah, kata Nabi, mendapat dicinta Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini ahlu sunnah yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ramadan qiraatul Quran. Ini Luqman al-Hakim andai kata hidup di zaman Rasulullah, ya ini luar biasa baca Qur'annya. Nah, orang-orang alim ini selalu nggak lepas dari Quran. Bagaimana orang kepengen dakwah, menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi ustazah, apa segala macam, mubalighah, dia harus qiraatul Quran, itu dalil. Dia kepengen ngomong ini haram, berpegang dengan apa kamu ngomong ini haram? Nggak ngerti Quran, nggak ngerti akidah. Al-Quran ini iman, termasuk daripada seorang syahadat ini Al-Quran. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Rasulullah ini yang jadikan indah. Ibarat orang ini pakai pakaian, kalau menghidupkan sunnah, kalau nggak menghidupkan sunnah ya telanjang lah, bagaimana? Kalau orang ngomong satu, itu pasti sebaliknya, mafhum mukhalafat namanya. Naam, begitu. Kalau kita nggak mikirkan surga, pasti kita mikirin neraka, nggak ada pilihan lain. Kalau kita nggak kepengen jadi orang yang baik, pasti jadi orang buruk. Dan seburuk-buruk amal, termasuk perbuatan buruk, mendapatkan murka orang tua. Suhtul walidain. Udah bahaya. Penyakit, sifatnya nggak benar. Hati-hati. Ada apa orang kadang bukan Habib ngaku Habib. Wah, ini kan kedurhaka ke orang tua. Ya, keluar daripada nasab ayahnya, nggak ngakuin nasab ayahnya. Naam. Itu dilaknat. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Siapa orang ngambil nasab selain kepada bapaknya, orang ini dilaknat. Laknat ini apa? Kafarat. Allah tutup dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, meminta diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Haram orang yang mendapat laknat Allah akan mendapatkan futuh, akan mendapatkan al-falah, kemenangan. Karena itu murka Allah. Setelah murka Allah, murka orang tua. Naam. Lah itu bahaya. Andai seorang bersyukur kepada Allah, disuruh Allah. Orang ahli ibadah, Allah yang memerintahkan. Allah tentukan karena kita doa. Lah doa seorang ibu tajam. Nah, dan orang hidup di dunia ini barakah orang yang sudah meninggalkan kita. Orang yang sudah dikubur-kubur itu mendapatkan kita barakah. Kenapa? Sudah menemukan magam kemuliaan. Lah beneran itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, Allah menyeru, bukan yang kafir, bukan yang ahli maksiat,
bukan yang orang munafik. Allah menyeru. Ini iman, hati-hati. Ittaqillaha haqqa tuqatih. Disuruh kita takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini orang sudah mendapatkan kemuliaan, yang sudah meninggalkan kita, sudah mendapatkan magamu darajatul ula, bahkan segolongan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Kiai Fadil katakan, memang ada orang yang puasanya ini khas. Wali min auliyaillah khawasul khawas, dikatakan ada sebagian lebih lagi. Ada satu ulama ketika di bulan Ramadan gak berani baca Quran. Quran dianggap makanan. Ini ahli tuqa. Sampai kalau dia baca Quran takut batal puasana. Masya Allah. Itu keutamaan umat Nabi. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Dawud, sampai Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam apa? Mendapat bisikan setan, sehingga buah kholda dimakan. Terus Allah turunkan ke dunia. Tapi Nabi Allah Adam maksum. Maka itu yang dikatakan aba'ukum, orang tua yang memberikan sesuatu kepada kita, ini ad-doa. Ad-doa silahal mu'min, dikatakan doa itu senjata kita, orang yang iman kepada Allah, untuk kita bawa hidup sampai mati. Indal jaza husnul khotimah, ketika mati husnul khotimah. Fi hayat, yo senang dalam hidup, senang, gak pernah susah, karena selalu bersyukur kepada Allah. Kadang minta susah, itu wali. Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atos, Jakarta, Kebon Nanas. Itu punya anak, punya cucu Habib Hud bin Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Atos, Jakarta. Itu akhir hayat minta buta. Itu begitu. Orang yang memang Allah berikan keutamaan luar biasa. Nah kita bisa. Nah, kenapa? Karena seorang tua doanya seperti itu. Masya Allah. Al-Imam Ghazali, Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, setiap ayahnya itu dibawa Ghazali ke tempat acara-acara pengajian, ayahnya bilang ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti itu, seperti Syekh itu, seperti fulan itu, terus seperti itu ayahnya, sehingga Ghazali ketika itu menjadi alim terus, dan tawadhu luar biasa. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Nah itu yang dikatakan, mendapatkan seorang itu wilayah, mendapatkan futuh, terbuka hatinya untuk melihat Allah, untuk jadi orang yang soleh, perempuan soleha, karena ridho orang tua. Jadi kalau nggak mendapatkan doa orang tua, nggak mendapatkan ridho orang tua, nggak bakalan jadi orang. Naudzubillah min dzalik. Masih hidup, mumpung kita masih hidup, mau umur berapa nggak ada batasan orang. Bagaimana kita minta maaf kepada orang tua, ataukah itu paman terus mahram sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Mahram itu paman, bibi, apa segala macam terus saudara yang sampai ila hadratir Rasul, sehingga mendapatkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana kita merhatikan hukukul walidain. Bagaimana orang tua kita senengin, nyenengin orang tua. Ini bukan perintah lagi, tapi ketentuan Allah. Apa yang menjadikan seorang itu senang? Kalau kita ngikuti apa yang Allah perintahkan menjadi senang. Tapi di saat seorang ini taat kepada orang tua, langsung senang. Wah, ini luar biasa. Nabi SAW ketika Sayyidah Aminah bintu Wahab meninggal di Abwa, Rasulullah sepanjang jalan nangis. Rasulullah, ini Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini Nabi Allah Musa 70 orang paling kuat sebanding Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini hakada. Terus bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad? Itu ketika kecil Nabi usia 6 tahun nangis Rasulullah sampai rumah Abdul Muthalib. Ketika itu ditanya Ummu Aiman, pelayan Rasul, kenapa ini Muhammad Ahmad, kata Abdul Muthalib. Ummu Aiman menceritakan bahwa Sayyidah Aminah wafat. Itu yang ngubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita memuliakan seorang tua, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, zahiran wa batinan, pandangan matanya atau hatinya, pendengaran telinganya atau hatinya, itu yang diperhatikan kita, karena kita taat kepada Allah. Seorang akan mendapatkan kemuliaan andai kata Allah ridha kepada orang ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.